mungkin sebagian masyarakat Indonesia, bahkan sebagian teman-teman di WhatsApp atau di Facebook, mereka mengeluhkan hal yang sama seperti kami juga gitu kan. Ketika misalnya membaca tentang berita-berita tentang corona, membaca orang meninggal sekian, itu kok kayaknya kami ini merasa, aduh, kayaknya kena nih, karena gejala-gejalanya ada, semisal jantung berdebar gitu kan, kemudian rasa sakit segala macam. Itu kalau dalam ilmu medis gimana tuh? Seperti itu, Dok? Ya, jadi namanya kita namakan psikosomatis. Jadi psikologi kita mempengaruhi somatis itu badan kita. Badan kita, hormon-hormon kita juga bereaksi. Sama kayak kita lagi di atas panggung kan jadi grogi, sebagainya. Nanti frekuensi napasnya makin cepat, terus detak jantungnya makin cepat. Begitu juga mendengar berita-berita tentang COVID ini, dan ternyata sudah sampai di kota kita gitu. Akhirnya apa? Kita juga makin stres, hormon pun akan mempengaruhi sistem tubuh kita. Jadi sama seperti yang tadi, detak jantung meningkat, frekuensi napas meningkat. Awalnya kita biasanya normalnya 16 sampai 20 kali per menit napasnya, ini bisa sampai 24 kali, lebih dari 20 kali per menit. Jadi seperti kayak sesek, padahal pas waktu diperiksa ke dokter normal saja dari pemeriksaan fisik gitu. Gitu ya. Nah, nasihat Atom ini sebagai tenaga medis supaya hal ini enggak terjadi, apakah kita sarankan kepada masyarakat, artinya jangan terlalu membaca berita tentang corona deh. Kalau membaca tentang gitu, mereka nggak ada aware, mereka nggak ada apa sih istilahnya, mereka nggak ada kepedulian gitu. Itu bagaimana menyiasatinya? Yang pertama kita harus tahu juga sumber yang valid tentang pemberitaan tentang COVID-19 ini. Jangan asal mencantumkan, mereferensikan dari sumber-sumber yang istilahnya tidak jelas juga siapa pembuat beritanya gitu. Yang sudah jelas mungkin seperti situs web pemerintah, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, ataupun langsung ke WHO-nya sendiri yang lebih tinggi, seperti itu. Gitu ya. Juga kita juga harus sadari bahwa emang perlu juga untuk kita terupdate tentang COVID-19 ini. Tapi jangan sampai update yang terus-menerus membuat kita jadi panik. Waspada boleh, tetapi panik jangan. Gitu ya. Kemudian ada informasi yang masuk, katanya ketika kita membaca berita tentang corona, segala macam gitu kan, sehingga menyebabkan kita seolah-olah terdampak gitu loh. Dan apakah nanti maksudnya gini, apakah nanti hal tersebut bisa mempengaruhi imun? Artinya apakah imun kita bisa menurun atau bagaimana? Padahal, Dok. Iya, bisa menurun. Yaitu tadi pengaruh dari stres psikosomatis itu akan mempengaruhi hormon di ginjal gitu ya. Saya mesti baca lagi itu, panjang itu ininya penjelasannya, tapi yang pasti itu akan membuat imun kita tuh menurun. Kayak gitu. Ya sarannya sih ya itu tadi. Tetap kita positive thinking ya, tetap update. Terus mungkin karena kita punya keyakinan kan, ya kita banyak berdoa lah. Mumpung lagi di rumah terus nih, nggak kemana-mana, ya berdoa, zikir gitu ya. Iya. Kalau yang mungkin kalau agama yang lain mungkin ya mereka lebih mendekatkan diri lagi ini ke penciptanya gitu kan, lebih mawas diri gitu, banyak berdoa, menjaga kesehatan ya, kita makan makanan yang bergizi, jangan sembarangan kalau makan kayak gitu sih. Saran kita sebagai tim medis ini ya tetap laksanain itu, stay at home, self distancing, hand washing itu cuci tangan ya kan, pakai masker kalau keluar rumah, kalau darurat misalnya mau beli ke pasar, mau beli makanan itu pakai masker. Terus kalau udah balik lagi ganti bajunya kalau bisa gitu, seperti mandi gitu. Ya harus mandi, iya harus mandi, jangan. Iya, ini menjaga kebersihan banget lah pokoknya. Kita perilaku hidup bersih dan sehat lah pokoknya kayak gitu. Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallah. Ada lagi mungkin yang sampaikan kepada masyarakat supaya mereka aware atau supaya mereka tetap sehat biar nggak terlalu worry terhadap apa yang terjadi saat ini gitu. Padahal mungkin ada nasihatnya. Mungkin untuk masyarakat di sekitar kita jangan menganggap COVID-19 ini juga sebagai musibah dan sebagainya. Kita lihat juga hikmah yang ditimbulkan oleh virus ini. Akhirnya masyarakat lebih menjaga kesehatannya, lebih hidup bersih
dan mencuci tangan, lebih aware lagi terhadap lingkungannya dan sebagainya yang sebelumnya pun itu jarang dilakukan. Nah, semoga ini diteruskan dalam kegiatan apapun walaupun nanti COVID-19 sudah istilahnya pandeminya sudah turun dan sudah tidak ada. Insya Allah semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin, amin, barakallahu fikum. Syukran Dok atas penjelasannya. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia paham dan bisa mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan tadi. Barakallahu fikum.